Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimah, hadirin hadirat azallahu wa iyyakum. Kembali kita bertemu dalam kajian kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadits, Al-Imam Bukhari rahimahullah. Kita masuk pada bab berikutnya, yaitu babul khuruji ilal mabqalati wa hamli syai' ala atiqihi ila ahlihi bizabil. Bab keluar ke mabqalah. Mabqalah itu ladang, mazra', ladang. Ladang tempat nanam sayur. Bab keluarnya untuk ke ladang, keluar ke ladang, wa hamli syai' an atiqihi ala atiqihi, dan mengangkat sesuatu di pundaknya ila ahlihi, yang akan dibawa ke keluarganya, bizabil, dengan zabil. Zabil itu ikhwah seperti keranjang, tapi zabilnya orang Arab dulu, keranjangnya itu kalau untuk mengangkut-ngangkut sayur itu biasanya terbuat dari pelepah kurma, ya, dari pelepah kurma, kemudian ditaruh dalamnya dan diangkat dengan dengan tongkat. Ya seperti kalau Pak Tani kita kan ada mengangkat itu depan belakang, ada tongkatnya, ya, supaya seimbang depan belakang mau diangkat. Begitu ikhwah. Ya, kalau kita kan keranjangnya biasanya terbuat dari bambu, ya. Terbuat dari bambu. Tapi kalau mereka keranjangnya itu terbuat dari pelepah kurma untuk mengangkat sayuran. Itu disebut dengan zabil. An Amr bin Abi Bukrah. Sebelumnya antum bisa dibaca hadisnya. Ya. Apanya juga boleh, terjemahannya. Tunggu itu ada mikrofon. Dari Amir bin Abi Qurrah Al-Kindi, dia berkata, ayahku menawarkan saudara perempuannya kepada Salman, tetapi dia menolak dan dia menikah dengan budak perempuannya yang bernama Bukairah. Setelah itu, sampailah berita itu kepada Abu Qurrah bahwa ada perselisihan antara Huzaifah dan Salman.
Lalu ia mencarinya dan kemudian diberitahu bahwa Salman sedang berada di ladang sayurnya. Abu Qurrah lalu pergi menemuinya dan mendapatinya sedang membawa kantong berisi sayuran, dan dia sudah memasukkan tongkatnya ke ujung atas kantong yang ia panggul. Abu Qurrah bertanya kepadanya, wahai Abu Abdillah, perselisihan apa yang terjadi antara engkau dan Huzaifah? Salman lalu berkata, sesungguhnya manusia itu terburu-buru. Lalu keduanya berangkat menuju rumah Salman. Salman lalu masuk ke rumah kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Lalu ia mengizinkan Abu Qurrah untuk masuk. Abu Qurrah lalu masuk dan terlihat ada permadani diletakkan di antara pintu dan bagian atasnya ada batu bata dan juga pelana. Salman berkata, duduklah di atas tempat tidur budak perempuanku yang ia siapkan sendiri untuk dirinya. Salman lalu mulai bicara. Sesungguhnya Huzaifah berbicara tentang berbagai hal yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW di saat beliau marah kepada orang-orang. Lalu aku ditanya tentang hal itu. Aku katakan, Huzaifah lebih tahu tentang apa yang diucapkannya, dan aku tidak senang terjadi ganjalan di antara orang-orang. Kemudian Huzaifah dipanggil dan dikatakan kepadanya, Salman tidak membenarkan dan tidak juga mendustakan ucapanmu. Huzaifah lalu menemuiku dan mengatakan, wahai Salman putra Ummu Salman. Lalu aku katakan, wahai Huzaifah putra Ummu Huzaifah, hendaknya engkau berhenti atau aku laporkan kepada Umar. Ketika dia kuancam dengan Umar, lalu ia meninggalkanku. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, aku adalah salah satu dari anak Adam. Siapapun dari umatku yang aku laknat atau aku hina, bukan karena kesalahannya, maka aku jadikan itu doa rahmat baginya. Hadisnya selesai, Ustaz. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Hadis, Masya Allah, ini ada satu kisah ya, kisah di mana kita bisa dapati banyak ibroh ataupun pelajaran dari kisah ini. Kisah cerita di sini perannya antara Salman Al-Farsi dengan Abu Qurrah Al-Kindi, karena percakapannya hanya di antara mereka berdua. Abu Qurrah Al-Kindi mengatakan Amr bercerita tentang ayahnya. Dia katakan arada abi ala Salman ukhtahu, bahwasanya ayahku menawarkan ukhtahu, ayahku menawarkan saudarinya untuk dinikahi Salman. Ya, ayahku Abu Qurrah menawarkan kepada Salman saudari perempuannya. Berarti saudari perempuannya ini apanya Amr? Bibi, ya, bibi kandung. Fa'abah, tapi Salman menolak. Dia enggak berminat. Ya, dia tidak berminat. Ini menunjukkan ikhwah bahwasanya seorang laki-laki boleh menawarkan apakah adik perempuannya ataukah anak perempuannya kepada seorang laki-laki yang menurut dia layak dan soleh untuk menikahi adiknya ataupun saudara perempuannya atau mungkin bibinya. Boleh, ya, boleh. Ini juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menawarkan Hafsah. Pertama ditawarkannya kepada Ali menolak. Tawarkannya kepada Utsman juga menolak. Ditawarkan kepada Abu Bakar juga menolak. Dan akhirnya ditawarkan kepada siapa? Rasulullah. Ternyata jodohnya Rasulullah. Dan Rasulullah menerima. Lantas pernah ditanyakan kepada Abu Bakar, kenapa dia menolak?
Kata Abu Bakar, sebenarnya saya nggak menolak, tapi saya pernah mendengar Rasulullah menyebut-nyebut Hafsah. Itu dia. Jadi tahu bahwasanya Rasulullah itu ada minat dengan Hafsah. Makanya Abu Bakar menolak supaya Umar menawarkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Jadi bukan satu hal yang aib dalam Islam kalau seorang wali ataupun seorang laki-laki yang di bawahnya ada tanggung jawab seorang wanita, apakah adiknya, ataukah anaknya, ataukah mungkin bibinya, atau mungkin ibunya sendiri yang sudah jomblo misalnya, boleh anak laki-lakinya nawarkan. Ya tentu menawarkan dengan adab, tidaklah pula naik ke mimbar, ibu kau menikah, ayo 3.000 kan, nggak begitu ikhwah. Ya tentunya dengan adab, boleh kita menawarkan orang yang kita anggap orang soleh. Apalagi zaman sekarang ini ikhwah, zaman sekarang ini laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Laki-laki yang mau menikah lebih sedikit ketimbang wanita yang mau menikah. Kemarin Biro Jodoh HSI yang wanitanya mendaftar 150 sekian, ya laki-lakinya berapa belas begitu. Demikian ikhwah, sedikit ya. Bukan nggak ada yang mau menikah, laki-lakinya masih ada yang belum belum berani untuk menikah. Akhwatnya oke aja, gasken katanya. Demikian ikhwah. Jadi dalam seperti ini kalau antum punya adik perempuan atau ibu yang mau menikah lagi, tawarkan kepada orang yang antum anggap baik. Semoga ada jodohnya. Nah, demikian. Semoga ada jodohnya. Itu kalau kita yang punya anak perempuan atau adik perempuan atau siapalah yang perempuan. Kalau kita yang laki-laki gimana? Nah, ya kita tanya-tanya, kalau memang sudah minat mau nikah, tanya-tanya. Hubungi dealer-dealer terdekat di kota Anda. Itu kan orang yang mana tahu ada yang cocok. Ya kalau seandainya pertemuan sekali gagal, ya 2 kali. 2 kali gagal, 3 kali. Demikian. Namanya juga belum cocok. Belum cocok itu karena belum jodoh sebenarnya. Ya, belum jodoh. Demikian ikhwah. Ya walaupun seorang laki-laki biasanya dicap oleh si akhwat mau pilih-pilih. Nah itu kan. Akhwat juga terkadang beberapa kali dinazorkan juga gagal terus. Dikatakan akhwat itu pilih-pilih. Ikhwah, yang namanya teman hidup bukan untuk sehari 2 hari, ya memang harus pilih-pilih. Masa kita mau membagaikan membeli kucing dalam karung, ya. Alhamdulillah. Demikian ikhwah. Jadi tawarkan. Ya ditawarkan. Kira-kira ada seorang ikhwan yang baik orangnya ini, insyaallah. Baik, tawarkan. Akhi, saya punya anak perempuan, saya punya adik. Insyaallah sudah bagus. Antum kira-kira berminat enggak? Udah mau nikah enggak? Mana tahu berminat dengan adik saya. Itu bukan aib. Ya. Itu bukan aib. Bahkan ini sesuatu yang memang cara cerdas bagi seorang wali. Jadi jangan kita itu gengsi. Iya, kita kan dari pihak perempuan. Masa kita nawar-nawarkan adik kita, nawar-nawarkan anak kita. Murahan lah berarti kita itu. Enggak ikhwah. Islam melihat itu satu hal yang cara yang bagus. Ya, cara yang bagus untuk mendapatkan calon suami anak-anak kita ataupun wanita yang berada di bawah tanggung jawab kita. Seperti yang dilakukan oleh Abu Qurrah. Dia tawarkan saudarinya, adik perempuannya kepada Salman Al-Farsi. Salman Al-Farsi ini kan seorang sahabat yang sangat terkenal. Dia mencari hidayah sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Salman Al-Farsi ini dia adalah seorang anak dari Majusi sana, Majusi. Dari Farsi. Salman Al-Farsi mereka dari Persia. Ya, bapaknya ini tugasnya setiap hari dialah yang menyalakan api yang akan disembah oleh orang Majusi. Berarti memang
posisinya bagus. Ya, posisinya bagus. Pokoknya setiap hari dialah yang menghidupkan api itu untuk disembah oleh orang-orang Majusi. Suatu hari Salman Al-Farsi ini ya pergi ke suatu tempat, ketemu dengan satu kelompok, dia adalah majelis seorangnya Kristen, Nasrani. Terus dia kepingin tahu dan dia duduklah di situ. Ternyata tertariklah dia Salman Al-Farsi terhadap agama Nasrani. Akhirnya dia tinggalkan agama Majusi penyembah api, dia masuk ke agama Nasrani. Ikhwah, di agama Nasrani ini kan ada berita-berita tentang Nabi terakhir. Ya kan? Ada berita-berita tentang Nabi terakhir. Demikian. Al-Quran juga menyebutkan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, mereka mengetahui tentang Muhammad sebagaimana mereka tahu persis tentang anak-anaknya. Karena di situ ada rekomendasi-rekomendasi. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, dia direkomendasi dalam kitab Taurat. Demikian. Nabi Isa alaihissalam merekomendasi Nabi terakhir. Jadi ada diceritakan ciri-cirinya. Seperti kita di Islam, kata Rasul akan muncul yang namanya Imam Mahdi. Karena ada ciri-cirinya. Demikian ikhwah. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Begitulah lebih kurang. Jadi Rasulullah juga seperti itu. Jadi ketika dia berada di majelisnya orang Nasrani, dia masuk Nasrani, tentu dia perdalam lagi lah agama Nasraninya dengan akidah-akidahnya. Ternyata di situ ada ya tentang akan munculnya Nabi terakhir. Dan daerah munculnya juga ada ikhwah. Daerah munculnya daerah Arab. Kalau enggak, ngapain orang-orang Yahudi datang ke Madinah? Yahudi ini dasarnya dari mana? Syam kan? Suria, Lebanon, Amman, di sana dia munculnya. Kenapa mereka ke Arab? Orang Arab ini kan terkenal orang wahsy, orang hutan lah kita katakan, nggak punya aturan, nggak punya peradaban. Makanya nggak ada peradaban orang Arab. Setelah datang Islam baru muncul peradabannya. Peradaban orang-orang Arab. Sebelumnya enggak. Makanya nggak ada yang berhasil menaklukkan Arab, ya, karena memang orang nggak bisa diatur. Ya. Dan nggak ada seorang raja pun, raja yang menguasai Jazirah Arab, nggak ada satupun. Kalau Farsi ada, Romawi ada. Farsi kan daerah Babilonia, Baghdad, Iran sekarang. Kalau Syam ya dari mulai Eropa sampai ke Turki, sampai ke Yordan, Suria, Aman dan seterusnya. Tapi Arab tidak ada. Penguasanya apa? Penguasanya para kabilah-kabilah itu, kabilah-kabilah. Makanya antar kabilah juga sering bertempur, perang. Taib. Akhirnya didengarnya lah dapat berita tentang Rasulullah SAW. Pergi ke Arab dia. Ya, pergi ke Arab. Sebagaimana orang-orang Yahudi pergi ke Madinah. Ikhwah. Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, Bani Kainuqa, satu lagi Quraizoh. Ke Madinah ikhwah. Dan mereka juga menyebut-nyebut tentang Rasul terakhir, awas kalian nanti. Wa kanu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka menyebut tentang Nabi terakhir ini, awas kalian nanti. Nanti kalau sudah muncul Nabi terakhir, kami akan kuasai kalian semua. Itulah yang mereka sebut-sebut di hadapan orang-orang Arab. Mereka nggak menyangka kalau ternyata Rasul terakhir dari Arab. Demikian ikhwah. Padahal dari mulai Nabi Ishak terus sampai Nabi Musa, itu semua orang Yahudi. Bani Israel. Israel kan nama lain dari Yakub. Anak-anak Nabi Yakub. Bani artinya anak, Israel itu nama lainnya Yakub. Israel artinya hamba Allah, Abdullah artinya. Dalam bahasa Ibrani atau bahasa apa? Nah, semua nabi dari anak-anaknya Nabi Yakub. Ilyasa, Zakaria, Isa, Musa, Yusuf. Yusuf enggak. Yusuf dan seterusnya. Demikian. Hanya satulah dari Arab, itu yang terakhir, Rasulullah SAW. Dan itu di luar ekspektasi mereka. Makanya ketika mereka tahu ternyata dari Arab, orang Yahudi ini banyak yang gak mau beriman. Kenapa demikian? Hasadan min anfusihim. Hasad mereka, gak mau. Sombong. Padahal mereka tahu yang diutus ini benar-benar sebagaimana yang disebutkan di Taurat dan sebagaimana disebutkan dalam Injil. Demikian ikhwah.
Sampai Heraklius sendiri ketika munculnya Rasul yang terakhir, dia bisa prediksi dengan melihat langit, pergerakan bulan. Wa kana ahlun nujum. Dia termasuk ahli nujum. Itu pun dia share lah tentang pendapat dia tentang kejadian pada hari itu kepada tukang-tukang nujum yang lainnya, dan mereka sepakat semua bahwasanya sudah muncul nabi terakhir. Tapi kami tidak sangka kalau ternyata munculnya itu di Arab, orang Arab. Itu di luar sangkaan mereka. Demikian ikhwah. Sampai dia katakan kepada Abu Sufyan, seandainya apa yang kamu ceritakan itu betul ya Abu Sufyan, karena Abu Sufyan ditanya, diinterogasi oleh Heraklius tentang nabi yang terakhir ini. Seandainya benar yang kamu katakan, dia akan menguasai tempat aku berpijak sekarang. Itu ikhwah. Sudah ada beritanya di Taurat dan di Injil. Heraklius itu termasuk yang beragama Nasrani dan dia alim dalam agama Nasrani. Taib. Jadi disitulah akhirnya Salman Al-Farsi mencari hidayah ini ikhwah. Sampai dia ke Arab, sampai dia menjadi budak. Dijadikan hamba sahaya. Hingga akhirnya dia masuk ke Madinah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi kan nampak, ini pencari hidayah ikhwah. Makanya ikhwah, orang-orang yang mendapatkan hidayah karena dia cari, itu beda dengan kualitasnya dengan anak-anak mereka. Anak-anak mereka kan sudah dapat. Ya, mereka lahir dari keluarga yang sudah mengenal manhaj salaf. Lahir dari keluarga yang sudah mengenal tauhid. Mereka tidak punya tantangan, beda dengan yang mencari. Mereka punya tantangan dari keluarga, tantangan dari masyarakat. Demikian ikhwah. Makanya dia tertempa dengan cukup alot dia dengan pengalaman-pengalaman, dengan tempaan-tempaan. Ibaratnya ikhwah, kita kalau untuk mendapatkan santan, itu dari mana ikhwah? Dari kelapa dipetik. Terus ada yang menyambut di bawah. Sambut di kelapa ada, nyambut. Durian masih ada yang mau nyambut. Karena kalau nggak disambut, pecah. Kelapa dibiarkan dibanting. Udah dapat, disobek kulitnya. Sesaat sobek kulitnya, dipotong kepalanya belah dua. Kemudian dikukur apanya? Kelapanya. Habis itu diperas lagi ikhwah. Sudah dapat santannya, udah dapat minyaknya. Belum, digoreng, dipanasi. Baru dapat minyaknya. Demikian ikhwah. Semakin banyak minyaknya, berarti semakin tua ini kelapa. Makanya bapak-bapak yang semakin tua, semakin banyak minyaknya. Itu yang bapak-bapak yang paten. Kira-kira gitu. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi tertempa. Tidak seperti kata orang sekarang Gen Z ya, generasi Z, generasi strawberry, kesenggol benyok, gitu kira-kira. Kesenggol benyok, ini adalah kalian aja lah, awak nggak mau lah, kayak gini aja pun, nah gitu-gitu ikhwah. Tidak ulet dalam berjuang, demikian ikhwah. Salman Al-Farsi berjuang ikhwah sampai ke Madinah, makanya Abu Qurrah tertarik dengan Salman. Ini orang soleh ini ikhwah, ya. Bukan tertarik karena kayanya ikhwah. Salman kaya tukang sayur. Tukang sayur dia ceritanya ini. Penjual sayur dia. Bukan dia pedagang seperti Utsman, seperti Abu Bakar, pedagang saudagar kaya. Enggak, tukang sayur. Jadi ikhwah, Abu Qurrah ini gimana? Ya bahasa kita, akhi. Saya punya adik nih, mau enggak nikah dengan adikku? Gitu ikhwah. Fa'aba, ternyata Salman Al-Farsi menolak. Kalau kita tawarkan seorang ikhwan, adik kita, mau nikah dengan adik kita, kemudian dia nggak mau, apa yang terjadi kira-kira di hati kita itu? Mak, ditolak. Macam paten aja dia. Tersinggung, kita tersinggung. Bantu hak dia. Sebagaimana Anda punya hak untuk menawarkan, dia punya hak untuk menerima, untuk menolak. Tapi baper kita itu ikhwah. Demikian ikhwah. Tapi apakah Abu Qurrah di sini baper? Apakah Abu Qurrah terbawa perasaan? Kita lihat. Wa tazawwaja maulatan lahu yuqalaha Buqairah. Salman malah nikahnya dengan mantan hamba sahayanya Abu Qurrah. Jadi Abu Qurrah ini punya hamba sahaya perempuan, kemudian dimerdekakan. Dia malah Salman tertarik dengan mantan hamba sahayanya Abu Qurrah, bukan adiknya Abu Qurrah. Demikian ikhwah. Namanya Buqairah. Abangnya Abu Qurrah
adiknya Bukairah. Demikian ikhwah. Kan biasanya kalau ada keluarga kan semuanya mirip-mirip gitu kan. Taib. Pada suatu hari fabalagha Aba Qurrata annahu kana baina Hudzaifah was Salman syai'. Satu hari sampailah berita kepada Abu Qurrah, ternyata ada sedikit problem antara Hudzaifah dengan Salman. Demikian ikhwah. Dia mendengar ini ada sesuatu. Jadi ikhwah, yang namanya masyarakat sahabat itu manusia. Tetap ada ketersinggungan. Mereka manusia ikhwah. Jadi jangan antum kira generasi sahabat tuh hari-hari bismillah, bismillah, bismillah. Pokoknya nengok dikit takbir, nengok dikit tahlil gitu. Enggak ada cerita-cerita, enggak ada isu, enggak ada fitnah. Oh, jangan tanya ikhwah. Ya. Sahabat dulu juga sama kondisinya, kondisi masyarakatnya itu mirip. Ya, mirip dengan kita sekarang. Ya. Tapi karena mereka pijakannya Quran Sunnah dan mereka istiqomah di sana, akhirnya mudah menyelesaikan banyak masalah. Demikian ikhwah. Orang yang bertakwa, yang kata Rasulullah bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan innallaha nazara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat ke hati para hamba, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Fabata'athahu bi risalatih, dan ternyata hati yang paling baik itu hatinya Muhammad. Lantas dia pilih untuk menjadi rasul. Summa nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian Allah melihat hati para hamba setelah hatinya Muhammad, fawajada quluba ashabi khaira qulubil ibad. Maka ternyata hati para sahabat Nabi hati yang terbaik setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi karena hati mereka itu bersih, mereka takwa, maka apapun ujian yang mereka hadapi selesai. Ikhwah, Rasulullah kan pernah katakan, inna asyaddan nas bala al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi. Summal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya, summal amthal fal amthal, yang semisalnya. Orang generasi yang paling takwa setelah Rasulullah generasi apa? Sahabat. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku kata Rasulullah. Itu generasi dari sahabat. Mereka yang paling takwa. Generasi yang paling takwa, khairun nas, sebaik-baik manusia. Berarti mereka para sahabat merupakan generasi yang paling dahsyat cobaannya terhadap mereka. Karena semakin takwa manusia, semakin kuat cobaannya ikhwah. Semakin dahsyat, semakin takwa, tinggi takwanya, semakin kuat cobaannya. Ibarat pohon semakin tinggi, semakin kuat kencang anginnya. Anda kalau mau nggak kena angin nyungsep macam cacing itu. Masuk cacing ke tanah ada cobaan nggak? Ada lah, ada. Demikian. Semakin tinggi derajatnya semakin kuat. Demikian ikhwah. Tapi ingat, Allah mengatakan wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Masalahnya bukan masalah musibah kuat enggak kuatnya, masalahnya adalah gimana jalan keluarnya. Sekecil apapun ujian kita, kalau enggak tahu apa solusinya, berat itu ikhwah. Berat. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Contohnya seorang suami enggak tahu dia tempat sendok di mana. Suatu hari dia mau makan, kecarian sendok. Bisa dia marah gara-gara sendok. Dek, kenapa bang? Mana sendok? Gitu kan. Dia akan teriak-teriak, nggak tahu tempat sendok di mana, kan nggak biasa tempat sendok. Padahal sendok ada di samping dia, dia nggak tahu tempat sendok ketutup, ada tutupnya. Demikian nggak tahu dia itu tempat sendok. Masalah sendok kan masalah mudah. Demikian ikhwah. Kenapa bagi si istrinya tahu mudah menyelesaikannya? Bang, di samping abang tuh sendok. Oh iya, selesai masalahnya. Tapi bagi si suami tadi masalah nggak?
Masalah, pitam dia. Iya, kita mau makan, sendok nggak tersedia. Gimana ini? Gimana istri nggak becus? Sudah 15 tahun menikah, sendok pun nggak disediakan. Entah apa-apa yang dibisikkan setan itu. Demikian, gara-gara sendok. Bisa nggak seperti itu, ikhwah? Bisa, kenapa? Bisa kali pun. Demikian. Jadi bukan masalah berat, tidak beratnya ikhwah, solusinya. Seberat apapun masalah kita, kalau Allah kasih solusi, selesai masalahnya. Seringan apapun cobaan kita, kalau Allah tak kasih solusi, berat. Seperti tempat sendok tadi itu. Demikian ikhwah, rahimahullah. Itu contoh kecil sekali ikhwah. Masalah sendok. Bisa nggak si suami akhirnya menceraikan istri gara-gara sendok? Bisa ikhwah. Udah kesetanan dia. Ya, setan semua. Bisikan itulah udah 15 tahun. Gak juga tahu gimana sendok segala macam. Cuma nggak becus. Emaknya juga kayak gitu itu kan. Emaknya pun kena jadinya. Emaknya si istri. Gak pandai mendidik anak. Ini satu suku semua sama. Suku-sukunya pun kena. Itulah provokasi setan itu ikhwah. Pintar provokasinya. Demikian ikhwah. Makanya kan ada yang orang Minang trauma dengan orang Aceh. Orang Aceh trauma orang Minang. Gara-gara itu ikhwah. Demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang akhwat misalnya mau cari jodoh. Syaratnya cuma satu ustadz. Jangan orang Aceh. Itu dia. Ikhwan, satu aja syaratnya ustadz. Akhwatnya apa itu? Jangan orang Padang. Gak tahu dia ustadznya orang Padang. Kadang-kadang jengkel juga sih. Gak tahu dia. Tapi begitulah ikhwah. Itu dikarenakan ada trauma-trauma tersendiri. Ada kejadian-kejadian. Ada historinya maka begitu. Gak muncul begitu aja. Itu ikhwah. Ada lagi seorang ibu. Gak apa-apa Ustaz carikan jodoh anak saya. Tapi satu. Tolong jangan yang bermarga. Berapa juta orang bermarga ikhwah. Dari mulai Hasibuan, Panjaitan, Napitupulu, Simanjuntak, Menanjak, Menurun. Semua ada. Demikian ikhwah. Cemana jadinya? Itulah dia. Tapi itulah dia. Ya. Provokasi setan tadi itu. Suku yang paling bagus yaitu suku Quraisy. Yang paling musuh dengan Islam dari suku mana? Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab itu orang Quraisy. Demikian. Di Arab sana tinggalnya, di Mekah tinggalnya. Bukan di Semencirim. Tinggalnya di Mekah ikhwah. Mati kafir. Abu Lahab mati kafir. Demikian. Tinggal di Mekah, lahir di Mekah gitu kan. Abdullah bin Ubay bin Salul, di mana dia? Penduduk kota Madinah. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, dalam masalah ini dia melihat ini Salman Al-Farsi ini, Abu Qurrah melihat Salman Al-Farsi ini, Masya Allah, orangnya mencari hidayah demikian panjang ikhwah. Dari daerah Farsi sampai ke Madinah, bayangkan ikhwah. Demikian, dulu nggak ada tiket, nggak ada traveloka, nggak ada apa, nggak ada apa-apa dulu. Jalanlah dia bukan orang kaya, berjalanlah dari kampung ke kampung mencari hidayah, ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Qurrah tertarik dengan Salman Al Farsi. Demikian ikhwah. Ya, sekarang kalaupun soleh kali abang ini, tapi kiri, itu nggak masuk nominasi ikhwah. Ya, tapi kiri. Nah, kalau dia agak banyak duitnya, tapi nggak begitu ngaji, nggak apa-apalah. Yang penting nanti kita bawa ngaji, kita ajak ngaji. Ikhwan gitu juga. Ini bagus loh akhwatnya, hafal 30 juz. Ustaz, hitam. Dia kepenginnya putih macam tembok yang dicat jotun gitu, putih. Nah, begitulah ikhwah. Tapi dia belum apa. Gak apa-apa, ajak ngaji nanti. Ngaji Sabtu sore. Gitu-gitu ikhwah. Ya Allah alam. Entah siapa yang salah didik, gak tahu juga saya. Baik, kita kembali ke cerita Salman. Akhirnya ikhwah, Salman menolak. Ya, tawaran Abu Qurrah, malah menikah dengan mantan hamba sahayanya Abu Qurrah. Namanya Bukairah. Baik, suatu hari terdengarlah cerita bahwasanya ada masalah clash antara Salman dengan siapa tadi? Hudzaifah bin Yaman. Ini kan dua sahabat yang sangat terkenal. Hudzaifah bin Yaman yang dia pernah mengatakan,
Kanan nas yas'aluna Rasulullah anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan ayyudrikani fihi. Orang-orang bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah, tapi aku bertanya tentang keburukan karena aku khawatir nanti aku masuk pada keburukan. Itu ikhwah, sangat terkenal hadis Hudzaifah bin Yaman ini. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, lantas Abu Qurrah ini ingin bertanya ini apa masalahnya. Ikhwah, kalau antum punya adik ditawarkan dengan seorang ikhwan, ditolak dengan dia, kemudian antum dengar dia ada masalah dengan teman yang lain, apalah dalam hati antum setelah itu? Cocok lah, kamu nolak, baru tahu. Ikhwah, saya kira kurang lebih begitulah hati kita tuh. Kan dibisikan setan nih, tadi nolak, ada masalah, rasain. Kan gitu ikhwah. Tapi ternyata enggak. Abu Qurrah walaupun ditolak tawarannya, posisi dia dengan Salman sama. Tidak sedikit pun baper. Sedikit pun enggak baper. Hati dia dengan Salman sebelum dia tawarkan adiknya ditolak, dengan setelah sama persis. Tidak berubah. Karena dia tahu ya kalau ditolak itu berarti kan nggak jodoh, itu saja. Demikian ikhwah. Nah beda kan kita kan ikhwah. Misalnya seorang akhwat dijodohkan dengan seorang ikhwan, sudah dinazor, nggak jadi. Nah itu ada sesuatu yang tertinggal di hati seorang akhwat. Macam janda dia jadinya. Janda habis dinazor. Demikian ikhwah. Jadi seharusnya nggak seperti itu. Ya, seharusnya tidak seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Ini menunjukkan hati mereka itu bersih, ikhwan. Nggak ada masalah bagi mereka. Mereka tahu persis tentang takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Ini memang yang nggak jodoh dia, gimana? Ya, kalau kita, saya yakin pasti ada masalah di hati. Ada yang ganjal di hati. Oh, dia ada urusan dia lah, nggak usah diurusin lagi. Kemarin saya ditolaknya adikku. Demikian pasti ada masalah. Begitulah bersihnya hati para sahabat. Luar biasa ikhwah, ya. Menolak tawaran adik itu bukan mudah ikhwah untuk menerimanya, tapi begitulah para sahabat. Kemudian fa'atahu yatlubuh, lantas Abu Qurrah pun mendatangi Salman, mencari Salman, pergi mencari Salman. Kalau kita katakan nggak punya kerjaan, ente itu sudah ditolak kemarin, ngapain cari-cari dia lagi? Nanti dia sok paten pula nanti kan. Dikira penting kali dia rubah kita cari-cari. Biar urusan sendiri. Maunya kita kan begitu. Itu provokasi setan. Demikian ikhwah. Kalau perlu pun dia biar tikam-tikaman dia dengan kawannya itu yang berseteru itu. Biar puas sekali rasa hatiku nengok mereka tikam-tikaman. Itu setannya begitu ikhwah. Tapi sahabat nggak begitu. Beda. Makanya Rasul pernah mengatakan man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah. Barang siapa yang di antara kalian yang ingin mengambil sunnah, ambillah sunnah dari orang yang sudah meninggal. Fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah, maka karena sungguhnya yang masih hidup sekarang itu enggak aman dari fitnah. Siapa itu mereka? Dari mana kita ambil ilmu mereka, sunnah mereka, yaitu ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kanu abarruhum quluban. Mereka adalah yang paling baik hatinya. Ikhwah, kalau sudah hati baik, bersih, Masya Allah, selesai masalah. Makanya Rasul pernah katakan, ala inna fil jasadil mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya di tubuh kita itu ada satu gumpal hati, segumpal daging. Apabila baik, baik semua jasadnya. Kalau dia buruk, buruk semua jasadnya. Ala wahiyya qalbu, itu adalah hati. Taib. Akhirnya Abu Qurrah ini pergi mencari Salman Al-Farsi. Di mana ini orang? Mau bertanya apa sih sebenarnya kejadiannya, apa masalahnya? Karena bagaimanapun ikhwah, as-sulhu khair. Berdamai itu bagus. Ya. Berdamai itu bagus ikhwah. Berukhuwah itu bagus. Saling memaafkan itu bagus. Kalau ada masalah diselesaikan. Ya, kalau ada masalah diselesaikan. Makanya Allah pernah mengatakan wa kuntum ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingat-ingatlah nikmatku kepada kalian. Dulu kalian saling bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, dan Allah satukan hati kalian. Itu ikhwah, itu Allah.
yang menyatukan. Baik, kemudian ikhwah, maka siapa tadi pergi cari Salman? Siapa namanya? Abu Qurrah. Ya, Abu Qurrah Al-Kindi pergi mencari Salman. Dia mau klarifikasi. Apa sih yang terjadi? Berarti kan isu-isu ada permasalahan antara Salman dengan Hudzaifah bin Yaman nyebar di masyarakat. Isu-isu ini kan lebih kurang dengan masyarakat kita kalau masalah isu-isu. Ya kan? Lebih kurang begitu ikhwah. Hanya memang kalau di antara para sahabat berita itu nggak bertambah dia. Kalau kita bertambah. Kamu saya ceritakan ke antum. Ada ikhwan datang ke rumah saya, ditengoknya rumah saya itu retak. Karena sambungan memang tembok sambungan. Rumah Ustadz itu retak. Dia cerita kepada temannya, rumah Ustadz itu retak. Oh iya. Kawan yang kedua nyampaikan kepada kawan yang ketiga. Kemarin si Fulan datang ke rumah Ustadz Ali Nur, rumahnya retak-retak, ada 2 retaknya, beda. Retak-retak. Tadi berapa dah? Yang ketiga ya. Yang pertama kan yang langsung ke rumah saya, dia lihat rumah saya retak. Dia ceritakan kepada ikhwan yang kedua, rumah Ustadz itu retak. Yang kedua ceritakan kepada yang ketiga. Apa katanya? Retaknya di 2, rumah Ustadz itu retak-retak. Yang ketiga cerita kepada yang keempat, rumah Ustadz itu runtuh. Sama-sama RT, ada T-nya. Dari retak, runtuh. Itu kan jauh kali ikhwah. Itulah kalau berita di hari kita. Para sahabat ceritanya banyak isu yang tersebar, tapi beritanya itu nggak bertambah. Tapi begitu pun perlu klarifikasi, perlu tabayun. Inilah mereka itu ingin untuk menyelesaikan masalah isu-isu yang terjadi di tengah masyarakat itu perlu tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, fatabayyanu, kalian tathabbatu. Klarifikasi yang jelas bagaimana? Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan dia jadi bola api panas yang menggelindir, mengguling ke sana kemari. Akan muncul banyak masalah. Itu ikhwah, ya. Dan ikhwah, kalau ada isu apalagi tentang seseorang, kemudian sebenarnya kita tinggal telepon, akhi ini gimana sih ceritanya? Selesai masalahnya. Ingat, setan akan membisikkan, alah itu bukan urusanmu, gitu. Atau gininya itu, udah pastinya itu, pasti kali pun, begitunya itu, memang wataknya begitu, gitu. Padahal nomor ada di HP. Ditanya, selesai ceritanya. Betul nggak ini akhi? Enggak, selesai kan ceritanya. Demikian. Tapi setan ingin agar kita nggak klarifikasi. Karena dia tahu, kalau dia telepon, dia klarifikasi, masalahnya selesai. Dia ingin terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin, agar kaum muslimin itu menjadi saling bermusuhan. Itu ikhwah. Makanya jangan ogah klarifikasi. Tanya aja. Ikhwah. Dan ini ikhwah yang namanya setan. Yang nama setan di kalangan manapun, di kalangan ustadz sekalipun terjadi. Apalagi karena isu-isu provokasi dari mad'unya. Ustadz, kata ustadz itu, ustadz gak ada apa-apanya itu. Gak ngerti apa-apanya itu ustadz itu. Kata siapa itu? Ustadz yang itu. Oh iya? Begitu. Demikian ikhwah. Akhirnya kan antara ustadz ini dengan ustadz B yang sudah dikompori oleh mad'u, ketemu diam-diam aja. Biasanya assalamualaikum, hangat kali ini. Assalamualaikum, salam. Dia paling tinggal tanya kan. Sebentar, selesai masalahnya kan? Kalau tanya, ya selesai masalahnya. Tapi apa setan? Oh saya tanya, gengsi, biarkan aja. Oh akhirnya masalah menjadi besar. Seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu, masalah tahzir. Gara-gara apa ikhwah? Tinggal klarifikasi selesai. Demikian ikhwah, rahimahullah wa iyyakum. Dan apalagi di medan dakwah ini banyak ahli tafsir. Masing-masing mentafsirkan sendiri-sendiri. Ustadz itu kan gitu karena begini karena begini. Itu kesimpulan dia sendiri. Kesimpulan dia itu disebarkan. Demikian ikhwah, disebarkan. Udah, setelah disebarkan dia nggak mau tahu, nggak tanggung jawab dengan apa yang disebarkan. Nah, dia yang mendengar menganggap ini sudah berita
valid. Ini valid ini. Dari mana? Dari sikoh. Wow, itu. Ini dari orang terpercaya ini. Dia nggak tahu orang yang dipercaya dia ternyata pendusta. Itu ikhwah. Jadi Abu Qurrah datang untuk klarifikasi apa sih masalahnya. Karena isu-isunya ada masalah antara Hudzaifah ibn Yaman dan Salman Al-Farsi sudah nyebar tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi ya termasuk isu hangat pada waktu itu. Memang kalau isu-isu begini kan, kalau orang dahulu tidak begitu cepat sebarnya kan. Beda dengan sekarang ikhwah. Sekarang pagi terjadi jam 5 lewat 6 detik sudah ke seluruh Indonesia. Itu ikhwah. Taib. Saya berikan contoh juga. Masih ingat banjir kemarin di Kota Medan? Nah, antum pernah ke Semen Cirim? Tipis sekali pergaulan antum, gak pernah. Itu kan kalau samping Tirtanadi ada jembatan. Tersebar di Kota Medan bahwasanya jembatan itu putus. Jadi sore kan siang sudah surut. Ustadz dari mana tadi? Dari samping Tirtanadi. Loh, putus kan Ustadz? Gimana? Berenang Ustadz? Ya Allah, berenang. Siapa yang bilang putus? Memang sudah nggak kelihatan, tapi nggak kelihatan karena banjir kan bukan berarti putus. Disimpulkannya sendiri, jembatan nggak kelihatan. Udah, satu orang itu tuh, yang kedua mendengar, oh berarti jembatannya putus. Dia simpulkan sendiri, ikhwah. Itulah dia, itu para mufassirin sekarang ini. Baik, kita kembali aja lah masalah ini. Jangan masalah jembatan ya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Lantas fa'ukhbira annahu fi mabaqalatil lahu. Diberitahukan bahwa ternyata Hudzaifah ibn Yaman sedang di ladang sayurnya. Ya. Fatawajjaha ilaihi. Ya, jadi dia ketika dia mau mencari Salman di mana dia, ada yang ngasih tahu, oh Salman sedang di kebun sayurnya, maka dia pun pergi ke ladang sayurnya Salman, mau bertemu dengan Salman Al-Farsi. Kemudian falaqiyahu wa ma'ahu zabilun fihi baqal. Lantas bertemulah dia di sana. Ternyata pada waktu itu Salman sedang membawa keranjang yang isinya sayur, ya. Keranjang isinya sayur. Qad udkhila asahu fi urwatil dhabil. Ujung tongkatnya itu sudah dimasukkan tempat pengikat keranjang. Jadi keranjang itu ada pengikat di atasnya. Tongkat Salman ini sudah dimasukkan di situ. Jadi ini sepertinya tongkat ini bisa buka pasang, ya, bisa buka pasang. Jadi tongkat dibuka, keranjangnya dimasukkan sayur, kemudian diikat, dimasukkan ujungnya itu ke ujung tongkat. Nah, begitu. Posisinya ini sayur ini sudah siap angkut. Itu dia, bukan lagi nyusun-nyusun sayur, tapi sudah siap angkut. Kemudian wahwa ala atiqihi, dan pada waktu itu posisinya sudah di pundak Salman. Jadi sudah siap pergi. Sudah selesai, tinggal sudah diletakkan di atas bahu, udah tinggal jalan. Itu ikhwah. Kemudian dalam kondisi seperti itu, ya, faqala ya Abu Abdillah. Abu Qurrah berkata, wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah ini kunyahnya Salman Al-Farsi. Ya, kunyah itu bisa diambil dari anak laki-laki yang paling tua. Tidak harus sulung ya ikhwah. Kan bisa saja seorang itu punya anak, pertama perempuan, ketiga perempuan, kedua perempuan, ketiga laki-laki, keempat laki-laki, kelima perempuan misalnya, maka diambil anak yang ketiga, yang pertama laki-laki. Itu dia. Kalau dia nggak punya anak laki-laki, boleh dengan perempuan. Seperti Abu Aliyah, itu ada seorang muhaddis namanya Abu Aliyah. Boleh dengan mengambil nama anak perempuan yang paling sulung. Terkadang juga bisa diambil dari, kalau dia nggak punya anak, diambil dari keponakan seperti Aisyah radhiyallahu anha. Dia kunyahnya Ummu Abdillah. Itu ikhwah ya. Ummu Abdillah. Bisa juga diambil dari kesukaannya seperti Abu Hurairah suka dengan kucing.
Demikian ikhwah. Bisa juga diambil sebagai celaan seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu ikhwah, itu Abul Hakam. Abu Jahal ini rujukan untuk orang Mekah setiap ada permasalahannya. Dia orang yang dikenal bijak dalam memberikan solusi. Abul Hakam. Begitu masuk Islam, karena dia melawan Rasulullah, dikatakan Abu Jahal. Dia jahil tuh, bukan bijak, jahil. Dia sehingga ikhwah, dia merasa kok tersaingi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu satu-satunya calon pemimpin kota Madinah. Sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Rasulullah, buyar. Makanya dia hasad dengan Rasulullah. Gak jadi penduduk kota Madinah menjadikan dia sebagai pemimpin. Kenapa? Sudah ada Nabi dan Rasul. Abul Hakam juga begitu, Abu Jahal. Demikian ikhwah. Jadi dia iri, tersaingi dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah itu orang yang paling dia sayang loh. Dia orang yang paling bahagia ketika lahirnya Rasulullah SAW. Tapi ketika dia tersaingi, akhirnya dia benci. Demikian ikhwah. Ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah. Maka nabainaka wa min Hudzaifah. Ada masalah apa sih antara ente dengan Hudzaifah? Gitu. Langsung nanya. Jadi ini Hudzaifah lagi ngangkat ngangkat sayur. Begitu ketemu, Assalamualaikum. Dia nggak sebutkan salamnya. Taib, ya Abu Abdillah, masalah apa sih antara kamu dengan Hudzaifah? Demikian ikhwah. Apa kata Salman? Wa kanal insanu ajula. Memang manusia itu suka tergesa-gesa. Artinya, tunggulah dulu, biar ku angkat sayurku dulu, ke rumah kita dulu, ngeteh-ngeteh dulu, gitu lah. Maunya Salman tuh begitu. Ini begitu ketemu, masalah apa tadi dengan Hudzaifah? Mau sabar. Gitu. Demikian. Jadi Abu Qurrah ini menggebu-gebu ini, masalah udah gak tahan dia mungkin dengan isu-isu yang beredar. Ya, sehingga begitu ketemu, Salman, masalah apa inti dengan Salman? Antar kamu dengan Hudzaifah ada masalah apa? Kata Salman Al-Farsi, wa kanal insanu ajula. Manusia itu memang suka tergesa-gesa. Ibu-ibu, anaknya tolong ditertibkan. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, inginnya Salman itu ya biar dia bawa dulu sayurnya pulang. Mereka pulang ke rumah, baru cerita-cerita. Ini pas ngangkat. Ibaratnya kalau antum lagi ngangkat beras. Apa masalahnya? Gitulah kira-kira. Masalah apa sih? Ya tunggu dulu terangkat dulu ini ceritanya. Kan kita juga kalau kita mau nanya sesuatu dari orang. Sementara dia lagi sibuk. Kan kita cari-cari waktu kan. Tunggu dia agak tenang dulu. Baru kita tanya. Biasanya kalau kita langsung nanya, ini siapa di? Dengan siapa kita bertanya begitu? Gak sabar kita nanyanya, langsung nanya. Ini umumnya orang-orang dekat. Itu dia, orang-orang dekat. Kalau orang-orang yang kita gak begitu kenal, umumnya kita perhatikan kondisinya. Apalagi antum ketemu dengan ustadz misalnya kan, apalagi ustadz nasional, internasional, antar planet misalnya. Ya, itu jangankan bertanya, mau bertanya pun segan. Sudah ada di hadapan kita masih nggak keluar pertanyaan, saking segannya. Gitu ikhwah. Nah, ini menunjukkan begitu ketemu, ada apa masalah ente dengan Hudzaifah bin Yaman? Menunjukkan antara Abu Qurrah dengan Salman itu dua sahabat yang dekat. Ya. Kata Salman, wa kanal insanu ajula. Manusia itu memang suka tergesa-gesa. Dan ini menunjukkan Abu Qurrah itu ingin selesai masalahnya. Dia ingin tenang hatinya supaya cepat tenang hatinya dengan masalah yang beredar. Karena ini Salman ini sahabat karib dia ikhwah. Kemudian fantalaqa. Akhirnya keduanya pun pergi. Hatta ataya dar Salman. Hatta ataya dar Salmana. Hingga akhirnya mereka pun berdua pergi ke rumahnya Salman. Ya kan Salman, nanti kita ke rumah dulu ya, kita ngobrol-ngobrol di rumah begitu. Faqala assalamualaikum. Antas Salman pun mengucapkan assalamualaikum tadkhuyutan fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha. Apabila kalian masuk rumah, ucapkan assalamualaikum. Demikian, itu merupakan adab Islam ketika masuk ke rumah. Walaupun rumah
rumah kita sendiri. Belum lagi ya seperti yang sudah kita pelajari, liusallimus saghir al-kabir wal qalil al-kathir, ya. Hendaklah yang kecil mengucapkan salam lebih dahulu kepada yang lebih besar, yang sedikit kelompoknya lebih mengucapkan kepada kelompok yang jumlah lebih besar. Kemudian al-mashi 'alal qa'id, al-mashi ar-raqib 'alal mashi, al-mashi al-qa'id, yang berjalan, yang berkendaraan dengan yang berjalan dengan yang duduk. Demikian, itu adab-adabnya. Jadi Salman mengucapkan assalamualaikum. Taib. Summa adzina li Abi Qurrah. Setelah dia masuk, kemudian barulah dia mengizinkan Abu Qurrah untuk masuk. Ini juga menunjukkan ikhwah, kalau kita pergi dengan teman ke rumah dia, jangan langsung masuk. Begitu dia masuk, kita ikut masuk. Siapa suruh kita masuk? Demikian ikhwah. Ya, makanya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian hingga kalian minta izin dan mengucapkan salam. Jadi kalau kita katakan assalamualaikum, mudah, waalaikumsalam, itu belum izin. Ingat, jawaban salam kita itu belum izin untuk masuk. Karena di situ ada dua, salam dan minta izin. Kalau sudah diberi izin baru boleh masuk. Demikian ikhwah. Dan ketika kita mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, ingat itu bukan izinnya, itu hanya sebagai jawaban salam. Kalau dia keluar, waalaikumsalam, akhi maaf saya lagi sibuk, antum pulang aja ya. Gimana? Maksudnya gimana perasaan antum itu kalau ketika pulang? Iya, anak dari jauh ini, siapa suruh datang nggak pakai apa dulu, nggak pakai apa namanya appointment kata orangnya, nggak pakai janjian. Kenapa nggak pakai janjian? Maka janjian dulu. Kalau janjian boleh. Demikian ikhwah. Fa idza qila lakum murji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian pulanglah, maka pulang. Wa azka lakum, itu lebih bersih hati kalian. Jangan marah-marah. Datang tiba-tiba tempat kawan. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Demikian ikhwah. Nggak dijawab. Sendalnya kita tahu ada sendalnya. Saya tahu sandal cuma satu, ada berarti di rumah. Gak dijawabnya, akhirnya kita pulang dengan sakit hati. Gak dihargai nyawa. Katanya kawan, gak disuruh masuk, dijawab salam-salam gak dijawab. Dia tahu, dijawab sebentar dalam waalaikumsalam. Dijawab dalam hati, waalaikumsalam. Kan gak enak kalau waalaikumsalam suruh pulang kan gitu kan. Tapi orang tahu di rumah, demikian. Sakit hati biasanya kita. Makanya banyak hal-hal yang sebenarnya kita sakit hati, nggak layak untuk sakit hati. Demikian ikhwah, itu punya hak tuan rumah mau nerima kita atau nggak terima kita. Tapi ketika dia terima kita sebagai tamu, maka wajib bagi kita untuk memuliakan dia. La yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan dhaifahu, tamunya. Tapi kalau dia nggak terima, jangan marah dan jangan sakit hati. Pulang. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan kalaupun kita mengetuk pintu, jangan menghadap ke pintu. Rasulullah itu kalau dia bertamu, ketika dia mengetuk pintu, dia mengetuknya dengan posisi berada di sebelah kiri pintu dan sebelah kanan pintu. Bukan menghadap pintu. Apalagi di saat yang penghuni rumah buka pintu. Kita umumnya pintu rumah kita itu begitu terbuka pintu ruang tamu, semua pintu nampak. Pintu kamar, pintu dapur, pintu kandang ayam di dapur pun nampak. Karena kurang pandai menata rumahnya, menata denahnya. Demikian ya, maunya itu masuk angin langsung sos gitu supaya anginnya leluasa. Jadi dari pintu dapur sampai pintu ruang depan itu blong. Itu maksudnya itu begitu, ya. Tapi kalau belok kan nggak masuk angin, itu ikhwah. Tapi efeknya ketika kita buka pintu depan, maka pintu kamar nampak, kamar mandi nampak, pintu dapur nampak. Demikian ikhwah. Ya. Jadi tidak boleh menghadap ke pintu. Taib. Akhirnya setelah kita ucapkan salam dibuka, kemudian kita boleh minta izin. Adkhul, boleh saya masuk? Nah itu. Atau ya silakan masuk. Baru masuk ikhwah. Baru masuk. Taib. Itu ada kursi. Kapan kita boleh duduk? Hah? Ya berdiri aja kita.
Gitu, nggak duduk. Adabnya gimana? Ini mau raya ini masalahnya. Mau raya ini harus tahu adabnya. Apakah kita duduk sebelum dipersilakan duduk? Sebentar ya, saya tahu orang tamu. Seharusnya kan memang nggak duduk ikhwah. Tapi janganlah antum nggak biarkan. Sebentar ya, diri aja. Antum pun mungkin dia lupa. Jadi kita berdiri aja ini. Oh iya silakan duduk gitu kan. Masalahnya itu toples kue-kue bawang itu udah dibuka nggak? Udah bisa dibuka nggak itu? Hah? Elah. Kok nggak yakin? Sudah ijtihad langsung itu dibuka. Gimana cara bukanya? Kadang-kadang rusak toples orang itu, toples emak-emak ini karena ada penjepitnya gitu kan, buka cuman udah kepingin sekali memakan apa namanya kue bawangnya, kacang tojinnya masak besar-besar, seperti memanggil-manggil, ayolah gitu, makanya main buka aja ikhwah, ya. Kalau di kita dipersilahkan dulu dibuka. Kalau antum sebagai tuan rumah, ketika mempersilahkan tamu, langsung silakan duduk, langsung silahkan dicicip gitu. Jadi dia nggak nunggu-nunggu lagi. Sementara air keluar. Itu ikhwah ya. Taib. Fa'at jam berapa? Jam 6. Kita lanjutkan Sabtu depan. Masih banyak hadisnya. Ada Shopee. Taib. Summa adina sampai 6.15 lah ya. Summa adina li Abi Qurrah. Kemudian dia pun mengizinkan Abu Qurrah untuk masuk. Fadakhala. Dan Abu Qurrah pun masuk. Diizinkan baru masuk. Kalau belum diizinkan belum masuk. Demikian ikhwah. Fa'idha namtun maudu'un alal bab. Ternyata di rumahnya Salma Al-Farsi itu sangat sederhana. Begitu masuk rumah sudah ada tikar lah kita bilang, namtun tikar. Tikar ya. Maudu'un alal bab yang terletak setelah di bawah pintu, artinya dari bawah pintu. Kemudian wa inda ra'sihi labinat, dan di ujungnya ada beberapa batu bata. Kemudian faidan kurtatun atau kurtoh. Kurtoh ini ikhwah, kalau dia sih bukan pelana sebenarnya. Kurtoh ini kalau sebelum pelana itu ada seperti tilam tipis diletakkan di atas punggung itu, di atas punggung kendaraan kuda. Kalau keledai itu kan jarang orang pakai pelana seperti naik kuda. Ada pelananya kan? Kalau keledai enggak. Jadi gimana? Biasanya diletakkan macam tilam tipis di atas keledai itu. Itu namanya kurtot. Itu namanya kurtot. Dan ternyata di situ ada kurtot. Berarti kendaraannya Salman keledai. Itu dia. Kemudian qala ijlis ala firashi maulatika allati tama'hada li nafsiha. Tadi saya dengar artinya kurang tepat. Apa tadi diartikan situ? Duduklah di atas tempat tidur budak perempuanku yang ia siapkan. Dia bukan budak perempuanku di situ. Duduklah di atas dipan. Jadi ikhwah, kalau orang Arab itu kan nggak pakai kursi. Dia ruang tamunya pakai dipan-dipan. Ya seperti inilah ikhwah. Sendernya macam gitu tuh. Sendernya macam gitu tuh yang antum sender-senderi itu. Tapi alasnya seperti tilam. Ya, bukanlah tilam spring bed yang segini itu ikhwah. Tipis biasanya. Sandarannya macam begitu. Jadi dia sandar, dia bukan kursi, bersila tetap. Tapi tetap di lantai. Ya. Jadi ada dipan-dipan. Silakan kamu duduk di atas dipan firasu maulatik. Maulatik ini artinya istriku yang merupakan mantan hamba sahayamu. Kan maula. Silahkan duduk di atas dipan yang memang yang dibuat oleh istriku. Dan dia adalah maulatuka. Maulatuka artinya mantan hamba sahayamu. Bukan hamba sahayaku. Ya, bukan hamba sahayaku. Jadi mantan hamba sahayamu. Ini kan ikhwan. Nah nanti aja lah kita lanjutkan ya. Di jam 6 lagi bos. Tapi ikhwah, jadi kisahnya ini masih Abu Qurrah masuk ke rumah Salman. Ini belum limitnya nih, belum klimaknya ceritanya nih. Karena ceritanya belum tuntas. Isu yang beredar itu belum tuntas.
Di isunya ini nanti ada banyak hukum. Demikian ikhwah. Yang nantikanlah pada pertemuan berikutnya. Coming soon. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan jika ikhwan yang mau bertanya. Sampai jam berapa cocoknya kita bubar, akhi? Untuk itu. Jam 6.15? Atau sekarang aja? 15 ya? Baik. Ada yang mau bertanya silakan atau di 0813 600 600 61. Fadhal. Tafadhol bagi ikhwan yang mau bertanya. Langsung juga boleh. Fadhol. Ibu-ibu kasih mikrofonnya mana tahu ibu-ibu yang mau bertanya langsung. Ya, silakan. Pakai itu biar didengar yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Hak khiyar untuk barang yang kita panjar cuman belum selesai, itu hak khiyarnya kapan Ustaz? Apakah saat kita deal pembayaran panjar atau setelah barang itu nyampe dan kita bayar lunas? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita kasih panjar itu hanya boleh untuk para produsen. Ya, untuk produsen di mana dia yang membuat. Tapi kalau dia juga beli juga, maka nggak boleh ada panjar karena itu bai'ud-dain bid-dain, jual beli hutang dengan hutang. Tapi kalau dia produsen boleh. Misalnya dia sebagai pembuat mukena misalnya, buatkan untuk saya mukena ini DP-nya bisa boleh karena dia produsen. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kapan hak akhirnya? Hak akhirnya itu selama belum sampai ke kita. Dan apabila ternyata spesifikasinya tidak sesuai, kita masih boleh untuk memulangkan kembali. Itu dia, ya. Boleh dipulangkan kembali. Ya, kalau sudah hak khiyar itu setelah deal. Bukan setelah sampai ke kita. Setelah deal ini online. Enggak. Langsung. Ketika terpisah, ya, malam yatafarraqo, selama mereka belum terpisah. Kalau sudah terpisah, berarti sudah deal. Hak khiyar sudah nggak ada lagi, tidak bisa dipulangkan lagi, kecuali spesifikasinya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kita minta, misalnya warna biru, dikasihnya kita warna putih misalnya, kita boleh pulangkan. Case-nya Ustaz, kami pesan barang yang katanya siapnya dalam tempo 4 hari. Ya. Posisinya panjar. Tapi dalam jangka waktu 4 hari nggak selesai. Dia minta tambahan tempo lagi. Apakah saya punya hak untuk membatalkan? Karena al-muslimu ala syurutihim. Setiap muslim itu sesuai dengan syaratnya. Kalau persyaratannya tidak dia penuhi, maka dia boleh membatalkan transaksinya. Boleh dia membatalkan transaksinya. Baik mengenai spesifikasi maupun jangka waktunya. Boleh. Kalau dia mau membatalkan. Boleh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau kita tidak bertegur sapa lagi dengan tetangga karena sakit hati? Awalnya dekat, saling tolong menolong. Kemudian dia ada masalah dengan sebelah rumah, utang piutang. Dia beranggapan kalau saya tidak membela dia, jadi saya disindir status. Diungkit kebaikan-kebaikannya, memandang rendah orang. Jika besok lebaran tidak saling minta maaf, tidak mengapakan Ustadz, dan bagaimana ibadah haji umroh jika dibiayai dengan penghasilan pekerja dari BUMN Pegadaian konvensional. Ini 2 pertanyaan berarti ini. Saya kira kelanjutan pertanyaan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Gimana ya ikhwah? Kita di Ramadan ini diajarkan untuk bersabar. Ya. Sehingga Allah katakan fa idzal ladzi bainaka wa bain la tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidak sama dengan kebaikan itu dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau seandainya ada permusuhan di antara kalian, kamu bersikap seolah-olah dia adalah teman karibmu. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang bisa mendapatkan ini,
yang melakukan ini kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang bisa melaksanakan ini kecuali orang yang mendapatkan pahala yang besar. Gak semua bisa ikhwah. Karena kalau kita sudah sakit hati bertemu dengan orang, senyuman kita yang kita berikan juga kalaupun dipaksakan pahit senyumnya, nggak manis lagi. Udah pahit-pahit begitu ikhwah. Itu dia. Tapi ada orang yang bisa tetap berusaha menjaga dirinya, senyumannya sampai seolah-olah dia itu adalah orang yang akrab dengan dia. Padahal dia telah menyakiti hatinya. Demikian ikhwah, itulah dia. Makanya siapa yang bisa melakukan itu? Orang yang sabar. Makanya Allah katakan wa may yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan kecuali orang yang sabar. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kita itu dididik untuk memaafkan. Udahlah maafkan saja. Kesimpulan dia biarkan saja. Ustadz saya sudah ucapkan salam dia nggak mau menjawab, tidak apa-apa, salam aja terus. Ketemu assalamualaikum pak, katanya, udah biar. Jangan dia, antum, jangan. Ya, idfa billati hiya ahsan, balas dengan cara yang baik. Bagus kan teorinya kan? Cocok kan teorinya kan? Cocok kali. Prakteknya memang praktek. Kalau kita apalagi kita sama sekali nggak ada hubungan dengan apa-apa dengan dia. Dia dicuekkan, saya dicueki. Apa kali dia rupanya? Awak juga bisa mencuekin. Macam paten kali dia, nggak butuh kita dengan dia. Sorry ye. Nah gitu-gitulah kita buat. Demikian. Akhirnya memang nggak ada nggak ada penyelesaian. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Rasulullah pernah katakan, la yahjuru musliman akhau fawqa salati layalin. Tidak boleh seorang muslim itu memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Fa'arada hadza wa hadza hadza. Yang satu berpaling, satu berpaling. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa khairum minhuma may yabda'u bisalam. Orang yang paling baik di antara mereka berdua yang pertama sekali mengucapkan salam. Bukan masa karena dia salah, karena dia benar, enggak. Pokoknya walaupun dia benar, orang yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang pertama sekali mengucapkan salam. Begitu ikhwah. Islam itu menekan ego memang. Ya, menekan ego. Itulah sabar, butuh sabar. Menekan ego. Kalau ego yang kita mainkan, itu mulai masuklah setan di situ yang memprovokasi. Itu ikhwah, ya. Beda kalau kita dengan atasan, ya kan. Kalau atasan kita nggak mau negur lagi kita, ya kita kan jadi risih, nggak cair pelat THR ini kan gitu kan. Makanya kita lah yang beramah-ramah. Tapi kalau kita sama sekali nggak butuh dengan dia, kalau bahasa orang Medan bilang nggak kenal juga nggak apa-apa dengan ko, maksudnya dengan kau. Nggak kenal nggak apa-apa. Apa kali dia rupanya macam paten kali dia. Memangnya wah ini kaleng-kaleng, wah berepet lah sendiri situ dia. Demikian ikhwah. Itu semua bisikan setan. Tapi kalau saya lihat kita mengatakan, udahlah maafkan aja. Alah udahlah, apa kali. Gitu ikhwah. Masalah itu dianggap gak ada. Insya Allah indah kali teori Islam ini ya. Kalau kita laksanakan itu ikhwah, aman dunia ini. Tapi karena kita ego, emosi, sudah 30 tahun kita Ramadan. Kalau begitu, kalau Ramadan oke lah saya puasa. Tapi Syawal jangan macam-macam kalian. Udah gak puasa lagi tuh, soalnya begitu. Padahal inginnya kan ketika Ramadan kita sabar, luar Ramadan kan bisa tetap sabar. Demikian Allahu a'lam bishawab. Tapi kita baca dulu dari yang ini. Satu aja ya. Bolehkah pemilik rumah masuk ke rumah yang disewakan tanpa izin? Rumah yang disewakan itu sudah ada yang menyewa. Gak boleh wah. Ketika dia sudah menyewakan di tanggal tertentu, maka dia yang punya hak guna pakainya ke dia. Antum pemilik tapi nggak guna hak pakai, nggak punya hak pakai, nggak boleh masuk kecuali dengan izin. Wah enak kali, saya kan punya rumah, masuk, saya kan punya kunci serap. Demikian ikhwah, ini pengalaman. Jadi saya ada rumah sewa di Marendal. Waktu itu ini kok yang punya sewa ini nggak datang-datang sudah sekian bulan, tapi memang belum habis sewanya, ya, belum habis sewanya. Kemudian karena khawatir rusak rumahnya, saya bongkar, ada keponakan yang bongkar. Dibongkarlah, masuk. Tak lama kemudian masuk, datang penyewanya. Dan dia komplain. Kenapa? Kok dibuka? Dan ternyata dia bawa pengacara. Bawa pengacara ya ikhwah. Itulah dia. Ya salah kita. Secara hukum kita salah karena dia masih nyewa. Ya.
Dia masih nyewa. Kalaupun ada kerusakan-kerusakan selama dia menyewa, itu tanggung jawab dia. Kita boleh komplain setelah nanti. Itu ikhwah. Maka hati-hati. Ya nanti kena hukum. Ada hukum yang berlaku. Nggak boleh masuk ke rumah sewa walaupun kita yang punya rumah tersebut. Ya hati-hati. Baiklah ikhwah, itu saja. Semoga bermanfaat. Sudah siap tuh bukanya? Kalau belum kita lanjutkan lagi nih. Belum ready? Ayo ready? Belum. Nanti kita lanjut lagi. Ustadz, apa benar pada rakaat ketiga dan keempat cukup membaca Al-Fatihah saja kemudian boleh langsung ruku? Boleh, ya silahkan. Ya silahkan. Tapi Rasulullah juga pernah membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Juga pernah. Demikian ikhwah. Terus kalau dia nggak baca di rakaat pertama dan kedua nggak baca surat juga nggak apa-apa. Yang penting dia baca Al-Fatihah. La salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kecuali dengan Fatihah kitab, dengan membaca Al-Fatihah. Sifat ujub itu yang bagaimana? Apa ngedumel dalam hati tentang seseorang itu termasuk sifat ujub? Ujub begitu ikhwah, dia ta'ajub dengan dirinya sendiri. Ya, dia takjub dengan dirinya sendiri. Misalnya dia datanglah pengajian, dia yang pertama datang, dia pun, masya Allah kali saya ya, masya Allah kali saya, masya Allah kali saya. Ternyata untuk Masjid Muwahhidin awak yang paling rajin di sini. Begitu. Itu namanya ujub. Jadi dia kagum dengan dirinya sendiri. Biasanya kan orang kagum dengan orang lain. Ini kagum, memang awak ini soleh kali, masya Allah kali. Demikian. Itu yang namanya ujub. Ya, biasanya orang yang ujub dengan diri sendiri, kagum dengan diri sendiri, biasanya efeknya dia rendahkan orang. Ibu itu, apa yang ke-10 dia datang, nggak seperti awak. Selama 3 hari ini aku yang pertama datang di sini. Ibu itu kadang ke-20, kadang ke-30, beda dengan awak nih. Begitu ikhwah. Jadi kagum diri sendiri, kagum sendiri itu namanya ujub, ya. Kagum dengan diri sendiri. Atau kalau dia jadi panitia, pengajian. Kalau enggak awak yang ngurus, mana ada yang ngurus pengajian di sini? Enggak ada dakwah di sini. Awak yang ngurus ini. Biar tahu kalian. Nah gitu-gitu. Tapi dia ngomongnya dalam hati. Nah gitu. Seperti orang ngigau gitu ya. Jadi dia merasa dia yang punya andil. Demikian ikhwah. Rahimallahu wa iyyakum. Berikutnya. Lobet. Berarti memang kotor sampai di sini berarti kajian kita. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.